Paperboard dan converting. Paperboard merupakan jenis kertas berlapis yang dirancang untuk berbagai aplikasi seperti kemasan, display, dan printing yang berkualitas tinggi. Prosesnya meliputi dari persiapan bahan baku hingga menjadi lembaran paperboard yang siap digunakan dalam berbagai aplikasi. Kemudian paperboard ini dibuat dalam mesin yang disebut dengan board mesin. Mesin ini berjalan secara kontinu untuk membentuk, mengeringkan, dan menyempurnakan hingga membentuk paperboard yang siap digunakan. Selanjutnya, tahapan-tahapan penting dalam proses pembuatan paperboard. Yang pertama yaitu penyiapan 3 buah stok sebelum dibuat proses pembuatannya, yang terdiri dari hardwood, BCTMP, dan softwood. Selanjutnya, yang softwood itu berada pada bagian atas untuk digunakan sebagai bagian atas atau bagian frame. Kemudian ada BCTMP itu sebagian bagian tengah. Kemudian ada bagian softwood itu sebagai bagian backnya atau belakang. Selanjutnya yaitu softwood tadi pada bagian stok yang pertama itu akan masuk ke TPRW atau twin roll press mixing. Di sini akan terjadi pencucian slurry pulp dan roll sehingga lebih bersih, kemudian masuk ke refiner untuk proses fibrilasi sehingga ikatan antar serat semakin kuat. Lalu bagian atas ini, stok bagian atas akan menerima stok bagian softwood pada bagian yang paling bawah diterima, dan wet water system juga akan masuk ke bagian hardwood yang di atas. Nah, akan terjadi percampuran antara softwood, wet water, dan hardwood itu dicampur pada print play mixing. Selanjutnya BCTMP. BCTMP ini ditambahkan dari block system yang selanjutnya di refiner untuk proses fibrilasi dan mengikat sehingga ikatan antar serat semakin kuat. Nah, pada tahapan stok yang kedua ini diberikan softwood dan hardwood serta filler water system, lalu masuk ke bagian filler play mixing. Kemudian bagian stok yang ketiga yaitu stok pada hardwood itu akan di stok softwood akan diberikan refiner atau penggerusan sehingga terjadi fibrilasi serat dan ikatan serat semakin kuat. Nah, pada bagian stok yang ketiga juga diberikan hardwood dan wet water bag system, lalu masuk ke bagian back play mixing. Nah, masing-masing ini akan masuk ke bagian mixing, yaitu yang stok pertama itu print play mixing, stok yang kedua yaitu filler play mixing, stok yang ketiga yaitu back play mixing. Nah, mixing ini gunanya untuk menghomogenkan masing-masing stok sehingga bisa seragam ataupun homogen. Selanjutnya, masing-masing stok ini akan masuk ke masing-masing stock approach. Nah, pada stock approach ini merupakan proses persiapan bahan baku. Sebelum masuk ke stock approach, tentunya mereka akan masuk ke bagian floom, yaitu penaikan konsistensi, kemudian bagian cleaner untuk pembersihan berdasarkan berat jenisnya, kemudian ada deaerator untuk penghilangan busanya menggunakan defoamer, kemudian ada screening berdasarkan ukuran partikelnya, dan yang terakhir ada attenuator atau penstabilan dari stok tadi sebelum masuk ke stock approach. Nah, setelah dari stock approach, masing-masing stok ini akan masuk ke headbox. Headbox ini juga terbagi pada 3 tingkatan. Yang paling atas untuk frame, yang tengah filler atau bagian tengahnya, dan yang terakhir itu bagian bawah. Selanjutnya, masing-masing stok ini akan tergabung dalam forming section. Nah, headbox ini fungsinya untuk mendistribusikan serat pulp hingga merata selebar wire. Nah, pada wire section atau forming section ini terjadi proses pengeringan berdasarkan gravitasi dan vakum.
Kemudian dari forming section itu masuknya dari headbox tadi itu konsentrasinya 99% dengan 1% serat. Keluaran dari forming section ini sekitar 20 penghilangan airnya sekitar 20-25% dengan sisa 70-75%. Selanjutnya, keluaran dari forming section ini akan masuk ke bagian press section. Pada press section ini terjadi proses pengeringan secara mekanik menggunakan dua buah roll yang ditekan. Kemudian dari press section ini akan masuk ke bagian pre-dryer. Nah, pada bagian pre-dryer ini digunakan steam ataupun uap panas pada silinder untuk mengeringkan lembaran si paperboardnya tadi. Setelah itu dari pre-dryer akan masuk ke opticizer. Nah, pada opticizer ini terjadi proses pemberian setelah dari pre-dryer akan masuk ke bagian opticizer. Nah, pada bagian opticizer ini diberikan sizing berupa starch, kemudian ada asa. Nah, ini digunakan untuk meningkatkan kualitas cetak dari si paperboard tadi. Selanjutnya itu proses pre-calendar. Nah, pada proses pre-calendar ini digunakan untuk penghalusan dan meratakan permukaan dari paperboard yang telah kita buat. Kemudian akan masuk ke bagian coater. Nah, coater ini merupakan coating. Nah, coating chemical yang kita gunakan itu seperti kaolin, kemudian ada latex atau binder, kemudian ada latex atau binder. Nah, kemudian ada PPA. Nah, ini berfungsi untuk membuat ketahanan kertas terhadap air. Selanjutnya setelah coater ini ada proses kalender. Nah, kalender ini fungsinya sama untuk smoothness dari paperboard dan thickness dari paperboard. Nah, thickness di sini kita adjust sesuai dengan standarnya. Selanjutnya dari kalender itu akan masuk ke bagian reel. Nah, reel ini merupakan penggulungan dari paperboard yang telah jadi tadi. Selanjutnya dari reel tadi masuk ke winder. Winder ini untuk pemotongan jumbo roll yang telah dibuat tadi berdasarkan kebutuhan konsumen. Sebelumnya mohon maaf, pada stock approach tadi kita berikan wet and chemical. Nah, wet and chemical yang kita gunakan itu seperti retention aid, yaitu AFAM atau CIPAM, kemudian ada filler, PVC, seperti itu. Lalu ada AKD. Kemudian ada wet water system. Nah, wet water system ini berasal dari forming section dan press section yang masuk ke safe roll, yang kemudian di situ terjadi pemisahan antara air yang sudah bersih dengan fiber dan filler. Kemudian brock system. Brock system ini brock system ini merupakan repulper dari board yang reject, berasal dari seperti dari forming, kemudian dari kalender atau reel tadi ketika digulung terjadi reject, seperti itu. Selanjutnya ada converting. Converting merupakan proses lanjutan dari terbentuknya jumbo roll di paperboard. Pada converting ini mencangkup beberapa hal penting. Yang pertama yaitu furnishing. Furnishing ini merupakan proses pemberian lapisan pada board sehingga tampilannya lebih menarik dan memberikan kesan glossy, matte, dan spot. Selanjutnya ada embossing. Embossing ini adalah memberi efek timbul dengan menggunakan panas dan tekanan. Embossing ini cocok untuk elemen visual seperti logo yang memberikan kesan menonjol.
Selanjutnya ada hot foil stamping. Hot foil stamping ini merupakan pemberian lapisan foil logam, emas, perak ke permukaan board sehingga memberikan kesan yang lebih mewah. Selanjutnya ada decutting. Decutting adalah proses memotong board sesuai dengan kemasan dengan cetakan pisau. Pada proses decutting ini harus presisi karena agar memudahkan board untuk dilipat pada kemasan. Selanjutnya yaitu ada proses crushing. Crushing ini merupakan proses pembentukan lipatan pada board sehingga board bisa dilipat tanpa pecah. Proses ini meliputi tekanan dengan alur yang sudah dibuat sehingga mencegah dari timbulnya pecahan pada board. Selanjutnya ada gluing. Gluing ini merupakan proses perekatan bagian-bagian board menggunakan lem air atau lem panas. Pada proses ini permukaannya harus bersih dan tidak boleh dilapisi oleh lapisan tinta ataupun varnish. Dan yang terakhir itu ada lamination. Lamination ini merupakan proses menambah lapisan plastik, foil, ataupun board lain untuk memperkuat dan memperindah permukaan board. Pada proses ini permukaannya harus halus agar hasilnya merata. Adapun parameter penting yang perlu kita perhatikan pada proses converting, yang pertama yaitu ketepatan dimensi dan potongan, yang kedua yaitu kelembutan lipatan atau scoring depth, yang ketiga yaitu adhesi lapisan atau laminasi, yang keempat yaitu curling dan flatness board, dan yang terakhir yaitu kecepatan mesin dan tekanan silinder. Kemasan berbasis paperboard hadir dalam berbagai bentuk dan fungsi, menyesuaikan kebutuhan industri dan produk. Berikut adalah ragam jenisnya. Yang pertama adalah paper-based flexible packaging, di mana kemasan tersebut fleksibel berbasis kertas. Biasanya dilaminasi dengan plastik atau foil untuk meningkatkan daya tahan dan fungsi barrier terhadap air atau udara. Yang kedua adalah paper labels, di mana label kertas yang dicetak dan ditempelkan pada produk kemasan lain untuk menyampaikan informasi merek, komposisi, atau instruksi penggunaan. Nah, yang ketiga ada paper bags, di mana kantong dari kertas craft atau recycled paper yang digunakan untuk membawa barang retail, makanan cepat saji, atau produk bakery. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah composite cans, di mana kemasan tabung silinder dari kombinasi kertas, foil, dan plastik digunakan untuk makanan ringan, bubuk susu, kopi, dan lain-lain. Yang kelima adalah fiber drums. Drum besar berbentuk silinder terbuat dari lapisan kertas kraft tebal digunakan untuk bahan kimia farmasi dan makanan curah. Yang keenam adalah multi-wall paper sacks, di mana karung kertas berlapis-lapis yang kuat dan tahan tekanan, ideal untuk produk berat seperti semen, tepung, atau bahan industri lainnya. Yang ketujuh adalah rigid box, di mana kotak kaku yang tidak dilipat, yang kokoh dan biasanya digunakan untuk produk-produk mewah seperti elektronik, kosmetik, atau hadiah. Yang ke-8 adalah folding cartons, di mana karton lipat dari paperboard digunakan untuk mengemas makanan, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain dengan efisien ruang dan distribusi. Yang 9 adalah converted fiberboard packaging, di mana kemasan bergelombang atau kardus dengan lapisan liner dan fluting di tengahnya, sangat kuat untuk distribusi dan pengiriman. Yang ke-10 adalah solid board packaging, di mana kemasan dari board padat tanpa rongga, biasanya digunakan untuk makanan dingin atau beku, atau produk dengan kebutuhan daya tahan tinggi. Lalu yang selanjutnya adalah paperboard based liquid packaging, kemasan cairan berbahan dasar kertas yang dilapisi oleh plastik atau foil untuk menahan cairan yang digunakan untuk susu, jus, dan lain-lain. Lalu ada molded pulp packaging, kemasan dari pulp daur ulang yang dibentuk dalam cetakan seperti tempat telur, tray elektronik, dan pelindung produk. Yang ke-13 adalah sealing tapes, pita perekat berbasis kertas craft
yang digunakan untuk menyegel karton dan dapat dicetak dengan branding. Lalu selanjutnya cap liner dan diagram. Lapisan segel di bawah tutup botol atau kaleng yang dapat mencegah kebocoran dan mempertahankan kesegaran produk. Dan yang terakhir adalah cushioning material. Material pelindung berbasis kertas yang berfungsi menyerap guncangan saat produk dikirim, seperti lipatan, bantalan, atau cetakan. Selain paperboard, jenis produk lain yang berbasis kertas dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari adalah tisu. Tisu termasuk ke dalam kategori lightweight paper karena memiliki gramatur yang sangat rendah. Tisu paper adalah produk kertas ringan dengan gramasi antara 10 hingga 45 gram per meter persegi. Produk ini dirancang untuk keperluan sanitasi dan kebersihan sehari-hari dan menjadi bagian penting dalam kehidupan modern. Nah, jenis tisu yang beredar sangat beragam, mulai dari toilet paper, yaitu tisu yang paling umum digunakan untuk keperluan sanitasi pribadi di kamar mandi. Yang mana toilet paper dirancang untuk larut dalam air agar aman dibuang melalui sistem pembuangan. Nah, selanjutnya itu ada facial tissue. Nah, tisu ini lebih lembut dibandingkan dengan toilet paper karena digunakan untuk kebersihan wajah seperti mengelap hidung atau wajah. Nah, yang umumnya dikemas dalam kotak dan mudah ditarik satu persatu. Selanjutnya ada paper towels atau kitchen towels yang digunakan di dapur untuk menyerap cairan dan membersihkan permukaan. Tisu ini lebih tebal dan menyerap dibanding dengan tisu wajah. Selanjutnya ada napkin. Nah, napkin digunakan saat makan untuk membersihkan tangan atau tumpahan makanan. Biasanya tersedia di restoran atau kemasan makanan yang cepat saji. Nah, yang terakhir itu ada wrapping tissue, yaitu tisu tipis dan ringan yang digunakan untuk membungkus hadiah atau produk dalam kemasan premium. Tisu ini fokus pada estetika dan bukan fokus pada daya seratnya. Di balik lembaran tisu yang tampak sederhana, tersembunyi rangkaian proses industri yang kompleks dan sangat terkontrol. Tisu bukan hanya sekedar kertas tipis. Setiap gulungannya melewati berbagai tahapan produksi yang dirancang secara presisi untuk menjamin kelembutan, daya serap, kekuatan, dan higienis. Mulai dari pemilihan bahan baku berupa serat dan atau daur ulang, semua bahan melewati tahap persiapan atau stock preparation yang detail yang diolah menjadi pulp, kemudian diproses dalam mesin pulp. Kemudian setelah diproses, di dalam proses itu tidak hanya membentuk lembaran, tetapi juga mengatur tekstur, ketebalan, dan kekuatan tiap lapisan. Setelah itu, tisu dipotong, dilipat, digulung, bahkan dicetak motif sebelum akhirnya dikemas dan siap digunakan oleh konsumen dalam berbagai bentuk seperti toilet paper, napkin, kitchen towel, dan lainnya. Nah, inilah bukti bahwa di balik sesuatu yang tampak sepele, terdapat ilmu dan teknologi yang luar biasa mendalam. Selanjutnya adalah tahapan umum dalam proses pembuatan tisu paper. Yang pertama itu ada pulping, yaitu tahap awal di mana bahan baku seperti virgin pulp atau recycled pulp paper dicampur dengan air dan bahan kimia untuk menghancurkan serat menjadi bubur kertas yang disebut dengan pulp. Selanjutnya itu refining, yaitu pulp yang dihasilkan diproses lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas ikatan antar serat, menjadikan tisu lebih halus dan kuat. Selanjutnya itu screening. Pulp disaring untuk menghilangkan kontaminan dan partikel asing sebelum dialirkan ke headbox. Proses ini meningkatkan kemurnian dan konsistensi pulp. Selanjutnya ke forming. Dari headbox, pulp disemprotkan ke forming section untuk membentuk lembaran awal di atas foil atau wire. Selanjutnya pressing, lembaran basah yang terbentuk kemudian dilewatkan pada roll press untuk mengurangi kadar air secara mekanik dan mulai memadatkan serat. Lanjut ke drying. Lembaran kertas basah dikeringkan menggunakan Yankee drying. Silinder besar berpemenas uap untuk menghilangkan sisa kelembapan dan menghaluskan permukaan. Selanjutnya ada creping, yaitu setelah kering lembaran tisu dikikis dari permukaan Yankee drying menggunakan pisau logam atau doctor blade menghasilkan lipatan dan tekstur khas tisu. Dan terakhir itu ada converting. Tisu dalam bentuk jumbo roll kemudian diproses menjadi produk jadi. Nah, di dalam converting ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada rewinding, perforating, cutting, embossing, tile sealing, dan packaging. Nah, di dalam produksi tisu terdapat parameter teknis penting. Yang pertama itu ada softness,
yaitu tingkat kelembutan tisu saat disentuh. Penting dilakukan untuk pada produk seperti toilet paper dan facial tissue. Kemudian ada absorbensi, yaitu kemampuan tisu menyerap cairan dengan cepat dan banyak. Nah, absorbensi ini sangat penting untuk kitchen towel dan napkin agar efektif saat digunakan. Selanjutnya itu ada dry strength, yaitu kekuatan tisu dalam kondisi kering yang menunjukkan daya tahan terhadap robekan saat ditarik atau digunakan. Ada wet strength, yaitu kekuatan tisu saat basah yang dibutuhkan agar tisu tetap utuh saat digunakan dan mudah larut di dalam air, terutama untuk toilet paper. Kemudian ada perforation efficiency, kemudian tisu disobek pada garis potong, menjamin penggunaannya yang bisa mengambil satu lembar dengan rapi tanpa merusak bagian lain. Ada embossing quality, yaitu kualitas pola pada tisu yang berfungsi untuk tampilan, meningkatkan daya serap, dan membantu ikatan antar lapisan. Ada sheet dimension, yaitu ukuran panjang dan lebar tiap lembaran tisu yang dimana harus sesuai dengan standar agar kompatibel dengan dispenser dan memenuhi fungsi produk. Ada core diameter, yaitu ukuran diameter bagian dalam gulungan, yang mana ukuran ini penting untuk kecocokan dengan dispenser dan efisiensi kemasan. Ada roll diameter, yaitu ukuran diameter total gulungan tisu yang menentukan isi per gulungan dan ukuran kemasan akhir. Dan yang terakhir ada decorative feature, yaitu fitur tambahan seperti cetak warna, aroma, atau balsam yang menambah nilai estetika dan kenyamanan bagi penggunanya. Setelah paperboard selesai diproduksi dan dikonversi, tahap selanjutnya adalah pencetakan, di mana tujuan dari pencetakan ini untuk menilai harga jual dari paperboard ini dengan menambah nilai estetikanya atau menambah informasi produknya ataupun sekedar memberikan propertis tambahan pada permukaan si paperboardnya. Lalu secara umum ada 5 teknik cetak utama yang bisa digunakan pada paperboard. Pertama itu ada letterpress atau flexography, di mana teknik cetak ini menggunakan pelat yang bersifat fleksibel atau elastis seperti polimer ataupun karet. Nah, cara kerjanya ada silinder masuk ke dalam wadah tinta dan akan berputar, lalu akan berkenaan dengan silinder yang lain yang memiliki sel-sel kecil di permukaannya. Sel-sel ini menentukan seberapa bagus dan ratanya lapisan tinta nantinya. Terus kemudian terakhir ada roll untuk mengaplikasikan si tintanya tadi ke permukaan kertas. Tintanya tadi akan berkenaan dengan permukaan roll ini yang timbul ke dalam, kemudian dari yang timbul itu akan pindah ke permukaan, bukan kertas, paperboard. Nah, teknik flexography ini awalnya digunakan untuk karton pembungkus saja, tapi sekelamaan dengan berkembangnya teknologi tinta digunakan untuk label atau bahkan botol plastik. Lalu yang kedua itu adalah teknik cetak datar atau offset lithography, di mana berbeda dengan yang teknik cetak flexography tadi yang di mana permukaan pelatnya timbul, ini permukaan untuk aplikasi tintanya itu datar, dan metode ini sering digunakan untuk coated board, yaitu ada teknik cetak grafur, di mana yang sebelumnya itu pada bagian yang timbul, terus yang untuk octave pada semuanya datar, tapi yang untuk cetak grafur ini pada bagian yang menjorok ke dalam atau yang bertoreh, di mana prinsip kerjanya sama. Tinta diambil dari wadah tinta dengan sebuah silinder, kemudian dialirkan ke silinder yang lain, lalu ke silinder yang punya toreh tadi, pelat bertoreh tadi, lalu dikenakan ke permukaan paperboard dengan bantuan impression silinder yang memberikan gaya tekan sehingga keduanya saling berkontak. Teknik cetak grafur ini untuk paperboard berkualitas tinggi seperti majalah glossy ataupun membungkus makanan. Yang keempat, teknik cetak screen, di mana menggunakan pelat berlubang atau screen.
di mana tinta tidak dapat melewati bagian yang yang ada zat emulsinya. Nah, cara kerjanya itu si rangkaiannya itu ada screen sebelum substrat atau media cetak, terus diletakkan tinta yang kita inginkan, lalu menggunakan switch disapu permukaan screen tadi sehingga hanya tinta yang diinginkan yang bisa lolos dari screen. Teknik ini diulang sebanyak beberapa kali dengan paduan tinta yang berbeda-beda menurut CMYK. Terus teknik ini bisa diaplikasikan di banyak media, baik itu gelas, plastik, kain ataupun ya paperboard ini. Yang terakhir itu ada digital printing, di mana jenis printing ini ada jenis printing modern yang dapat mencetak langsung dari file yang kita ciptakan di baik itu di komputer, di HP ataupun di alat perangkat elektronik visual lainnya. Nah, digital printing ini kapasitasnya lebih fleksibel. Maksudnya adalah bisa mencetak dalam banyak ataupun sedikit karena tidak membutuhkan plat. Walaupun untuk percetakan banyak tidak secepat metode printing sebelumnya. Nah, untuk berbagai printing tadi punya parameter yang harus dikontrol tersendiri. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan bahwa cocok enggak si medianya ini sama jenis printing, kayak hasilnya itu cocok enggak dengan jenis printingnya. Lalu yang kedua, tintanya, kita harus mempertimbangkan tintanya itu cocok enggak dengan metode printing yang akan kita gunakan atau hasil yang kita inginkan. Lalu yang ketiga adalah kondisi, dimana saat kita kondisi humidity ataupun moisture di sekitar proses printing ini. Kalau terlalu basah tentu akan tidak, atau terlalu basah pun terlalu kering tentu tidak akan baik untuk hasil printingnya. Lalu untuk yang keempat, proses pengeringannya, dimana kalau pengeringannya itu tidak berjalan dengan baik, maka tintanya itu mudah tercoret ataupun menjadi mudah pudar. Penerapan teknik printing yang baik pada produk berbasis paperboard memastikan kekuatan fisik dan daya tarik visual, menjadikannya solusi untuk kemasan yang berfungsi dan sekaligus menarik. Selanjutnya kita akan membahas proses selanjutnya, itu jenis-jenis packaging paperboard. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parameter proses pada paperboard making dan converting. Yang pertama adalah grammage atau berat persatuan luas. Ini diukur dalam gram per meter persegi dan menjadi parameter dasar untuk mengontrol berat dan ketebalan board. Standarnya adalah ISO 536. Grammage dipengaruhi oleh setting headbox dan jenis pulp dan memengaruhi kekuatan serta kakunya board. Kemudian ada kaliper, yaitu ketebalan lembaran. Ini penting karena mempengaruhi kekakuan dan volume kemasan. Diukur menggunakan mikrometer sesuai ISO 534. Kaliper dipengaruhi oleh struktur multilayer dan tekanan saat pressing. Berikutnya adalah moisture content atau kandungan air. Biasanya dijaga antara 6 hingga 9% dan diuji dengan metode pengeringan menurut ISO 287. Moisture mempengaruhi dimensi board, kemampuan lipat, dan kestabilan saat disimpan atau dikonversi. Salah satu parameter kekuatan fisik adalah tensile strength, yaitu kemampuan tarik board di arah mesin MD dan melintang CD. Standarnya adalah ISO 1924. Ini dipengaruhi oleh panjang serat dan orientasi serat saat forming, dan penting untuk mencegah kerusakan saat produksi maupun distribusi. Selanjutnya adalah stiffness atau kekakuan board. Kekakuan yang tepat dibutuhkan untuk kemasan berdiri dan melindungi isinya. Diuji dengan alat
diuji dengan alat bending tester dan mengacu pada ISO 5628 atau ISO 2493. Stiffness sangat tergantung pada ketebalan board dan struktur lapisannya. Dan ini adalah internal board strength atau kekuatan antar lapisan yang biasa disebut dengan Z direction strength. Uji ini penting untuk memastikan lapisan board tidak terkelupas saat proses converting seperti die cutting yang diukur menggunakan tester gaya tarik antar lapisan dengan standarnya tapi T589. Selanjutnya ada roughness. Roughness adalah tingkat kekasaran mikroskopis dari permukaan board. Semakin tinggi roughness, semakin kasar permukaannya. Standarnya mengacu pada ISO 8791, Bendison atau ISO 87914 atau Parker Prince Surf. Ini dipengaruhi oleh jenis serat, proses calendering, dan coating. Roughness mempengaruhi kualitas cetak. Permukaan yang kasar bisa menghasilkan cetak blur atau tidak tajam. Diukur dengan alat PPS atau Benson Smoothness Tester. Smoothness adalah kebalikan dari roughness. Ini menggambarkan kehalusan permukaan board. Semakin halus permukaannya, semakin cocok untuk cetak offset atau digital. Standarnya juga mengacu pada ISO 8791 dan umumnya diuji dengan metode yang sama seperti roughness. Smoothness dipengaruhi oleh coating dan calendering dan mempengaruhi penyerapan tinta serta hasil visual cetak. Selanjutnya, porosity. Porosity ini menunjukkan seberapa banyak udara yang bisa melewati permukaan board. Porosity ini penting untuk aplikasi yang memerlukan perlindungan terhadap udara, uap, atau cairan. Standarnya mengacu pada ISO 5836, yaitu Air Performance Test. Board dengan porositas tinggi bisa bocor atau menyerap terlalu banyak tinta atau cairan. Sedangkan board dengan porositas rendah lebih cocok untuk kemasan cairan atau cetak presisi tinggi. Yang diuji dengan alat seperti Benson atau Garley dan condensometer. Sekarang kita masuk brightness. Ini adalah beberapa terang permukaan. Brightness ini adalah ukuran seberapa terang permukaan board yang memantulkan cahaya biru. Standarnya adalah ISO 2470 yang dipengaruhi oleh pemutihan pulp dan jenis coating. Brightness sangat penting untuk hasil cetak warna yang cerah dan bersih. Lalu ada whiteness, yaitu persepsi warna keseluruhan yang mencakup spektrum penuh cahaya. Standarnya adalah ISO 11475. Whiteness mempengaruhi kesan visual dan kualitas merek yang ditampilkan di permukaan kemasan. Lalu ada gloss, yaitu kilap permukaan board. Gloss ini penting untuk efek visual cetakan. Lalu, dalam proses converting, ada beberapa parameter penting yang perlu diperhatikan agar hasil akhir sesuai dengan standar kualitas. Adapun parameter converting antara lain ketepatan dimensi dan potongan, kelembutan lipatan atau scoring depth, adhesi lapisan dan laminasi, curling dan flatness board, dan kecepatan mesin dan tekanan silinder. Setiap teknik cetak memiliki parameter penting yang harus dikontrol, seperti relative humidity, yaitu kadar uap air di lingkungan cetak yang mempengaruhi stabilitas dimensi paperboard dan proses pengeringan tinta. Lalu ada ambient temperature, yaitu suhu ruangan cetak yang berpengaruh terhadap viskositas tinta dan kecepatan pengeringan material. Lalu ada material acclimatization time, yaitu waktu yang dibutuhkan material untuk mencapai keseimbangan suhu dan kelembapan dengan lingkungan cetak. Lalu ada incompatibility, yaitu kesesuaian formulasi tinta dengan jenis permukaan dan sifat fisik paperboard yang digunakan. Lalu ada ink and water amount, yaitu volume tinta dan larutan fonten yang diaplikasikan selama proses cetak, mempengaruhi densitas cetak dan waktu pengeringan. Lalu ada fonten solution acidity atau pH, yaitu tingkat keasaman larutan pembasah pada proses offset. pH yang tidak tepat dapat mengganggu keseimbangan tinta, air, dan performa cetak. Lalu ada infrared diet temperature, yaitu suhu pemanas inframerah yang digunakan untuk mempercepat penguapan pelarut atau air dari tinta. Suhu yang terlalu tinggi dapat berisiko merusak substrat. Dalam
produksi tisu, terdapat parameter teknis penting. Yang pertama ada softness, yaitu tingkat kelembutan tisu saat disentuh. Softness ini penting untuk kenyamanan, terutama pada produk seperti toilet paper dan tisu wajah. Kedua ada absorbance, yaitu kemampuan tisu menyerap cairan dengan cepat dan banyak. Absorbance ini sangat penting untuk kitchen towel dan napkin agar efektif saat digunakan. Lalu ada dry strength, yaitu kekuatan tisu dalam kondisi kering yang menunjukkan daya tahan terhadap robekan saat ditarik atau digunakan. Lalu ada wet strength, yaitu kekuatan tisu saat basah. Wet strength ini dibutuhkan agar tisu tetap utuh saat digunakan dan mudah larut di air, terutama untuk toilet paper. Lalu ada perforation efficiency, yaitu kemudahan tisu disobek pada garis potong, yang menjamin pengguna bisa mengambil satu lembar dengan rapi tanpa merusak bagian lainnya. Lalu ada embossing quality, yaitu kualitas pola timbul pada tisu, yang berfungsi untuk tampilan, meningkatkan daya serap, dan juga membantu ikatan antar lapisan. Lalu ada sheet dimension, yaitu ukuran panjang dan lebar tiap lembar tisu. Sheet dimension ini harus sesuai standar agar kompatibel dengan dispenser dan memenuhi fungsi produk. Lalu ada core diameter, yaitu ukuran diameter bagian dalam gulungan. Ini sangat penting untuk kecocokan dengan dispenser dan efisiensi kemasan. Lalu ada roll diameter, yaitu ukuran diameter total gulungan tisu yang menentukan isi pergulungan dan ukuran kemasan akhir. Lalu ada decorative features, yaitu fitur tambahan seperti cetak warna, aroma, atau balsam yang menambah nilai estetika dan kenyamanan bagi pengguna. Sekian penjelasan kami tentang proses pembuatan paperboard dan tisu. Setiap lembaran karton, setiap gulungan tisu merupakan hasil dari proses kompleks dan terkontrol, mulai dari pembentukan, converting, hingga pencetakan dan pengemasan. Semoga video kami bermanfaat dan menambah wawasan.